Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang teori dari konvolusi. Saya buka dulu kamera, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Konvolusi. Oke, jadi konvolusi itu adalah suatu proses perkalian matriks yang membentuk citra baru. Jadi pada konvolusi itu terdapat dua komponen penting. Yang pertama adalah citra itu sendiri, dan kedua adalah kernel. Nah, di sini ada input citra. Semisal di sini citranya terserah teman-teman, bisa grayscale, biner ataupun 3 channel RGB. Semisal di sini saya tulis asal saja. Ini citra grayscale. Semisal ini ada citra grayscale 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 4, dimensinya 6 kali 4. Kemudian kernelnya itu terserah. Ini saya gunakan 3 kali 3. Semisal saja nih, biar mudah gitu kan ya. Oke, ini 0, ini 0. Nah, oke, sebentar. Oke, ini adalah kernelnya dan ini adalah citranya. Kita akan memasking kernelnya ini di setiap blok pada citranya. Misal ini kan 3 kali 3 nih, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini adalah masking, ini adalah yang akan dimas ke sini. Jadi kita mulai dari sini dulu. Oke, kita akan melakukan operasi di sini. Hasilnya nanti akan di sini, misal ini saja. Nah, jadi ini kan ini saya ambil, saya masking ke sini. Jadi ini kan ketimpa gitu kan. Jadi di sini akan ada operasi perkalian, penjumlahan dari total hasil perkaliannya. 1 dikali 7, 1 dikali 7 ditambah 1 dikali 8. Ini 8, ini ditambah, kemudian ini 0 dikalikan 9 tambah 0 dikalikan 9, kemudian ini 0 dikalikan 1 ditambah 0 dikalikan 0 tambah 1 dikalikan 1 dikalikan 1. Nah, ini ditambah, kemudian ditambah 0 dikalikan 10. Oke, ditambah 1 kalikan 0. Maaf kalau tulisannya agak jelek gini. 0 ditambah 0 dikalikan 8. 0 dikalikan 8. Oke, ini hasil dari semua ini akan masuk pada satu nilai di sini. Oke, jadi ini 7. Berarti kan 7 tambah 8. Ini 0, 0, 0, 1 tambah 1.
Kemudian oke, sudah, dan ini adalah hasilnya. Hasilnya adalah 16, ya kan. Ini 15 tambah 1 16. Oke, hasilnya 16. Jadi di sini adalah 16. Itu baru di sini. Kemudian kita akan geser ke sampingnya. Yang kedua di sini. Cara mudahnya, karena ini kan 1, jadi mudah saja. Ini kan teman-teman lihat di sini 8 9 10 017 081. Nah, kernelnya kan 110 001 010. Oke. Jadi tambahkan saja 8 tambah 9 17, 17 tambah 7 tambah 8. Ini kan 15 tambah 16 gitu. 15 tambah 16 31. Oke, di sini ini 31. Kemudian geser lagi. Nah, pergeserannya ini namanya adalah street. Nah, ini kalau pergeserannya satu-satu itu streetnya tulisannya gini. Street sama dengan 1. Atau kalau 2 nanti habis dari sini langsung ke sini. Jadi habis dari sini langsung ke operasi yang ini. Yang kedua tadi tidak. Kalau streetnya 2, kalau streetnya 1 dia gesernya 1 pixel maksudnya. Kemudian yang ketiga, ini kan 19 tambah 4. 19 tambah 4 23. Oke. Kemudian geser lagi di sini. Ini 10 tambah 0 tambah 5 15 tambah 2 17. Oke, 17. Jadi panjangnya adalah 4. Di sini kan inputnya ada 1 2 3 1 2 3 6 kali 4 kan. Dapatnya dengan kernel 3 kali 3 menjadi 4 kolomnya. Kemudian kita turun, setelah dari sana kita kembali lagi ke sini, tapi turunkan ke bawahnya. Ini kan belum nih. Jadi yang dikonvolusi kedua itu yang di sini 010 ini teman-teman. 010 10 08 1 2 dan 3. Itu sama juga kayak tadi teman-teman. 1 tambah 0 tambah 8 tambah 2. Berarti ini 10 11. Oke, di sini 11. Kemudian geser lagi di sini. Oke, geser lagi di sini. 0 tambah 1 tambah 1 tambah 3. Oke, berarti 5 di sini. Kemudian geser lagi. Ini 8 tambah 6. 8 tambah 6 14. 8 tambah 6 ya 14. Kemudian yang ini kan belum nih. Tadi sini 3, kemudian 3 sini, kemudian tadi sini, yang terakhir ini. Nah, yang terakhir 735 121 456 ini. Nah, sini sama. Ini 10, 7 tambah 3 tambah 1 tambah 5 16. Oke. Jadi hasilnya dari input 6 kali 4 dengan kernel 3 kali 3 kalau dikonvolusi menjadi 4 kali 2. Nah, jadi ini hasilnya teman-teman. Oke. Kernelnya ini kita bisa tentukan sendiri nilainya. Enggak harus 1 sih teman-teman. Ini bisa 2. Nanti tinggal perkaliannya dikalikan 2 aja, 2 kali 7 dan sebagainya. Seperti ini adalah contoh yang biar mudah aja gitu. Dan kernelnya itu bisa 2 kali 2, bisa bahkan ada yang 1 kali 1. Untuk beberapa metode pada CNN itu ada yang 1 kali 1 kernelnya. Nah,
operasi konvolusi ini itu sangat diperlukan dalam pengolahan citra. Kenapa? Karena citra itu kan mainnya kan pixel ya. Jadi semisal di sini ada gambar angka 8 seperti ini. Itu kalau kita lihat kan seperti ini. Tapi kalau komputer lihat kan dia berupa, semisal ini biner gitu teman-teman. Dia berupa misal aja seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah representasi dari angka 8 itu sendiri. Oke. Ini contoh aja teman-teman. Dari citra biner gitu. Nah, kalau gambarnya kucing atau anjing gitu juga, atau buah-buahan apa gitu, itu juga akan terrepresentasikan secara digital. Bisa grayscale atau bisa 3 channel RGB atau bisa biner seperti ini. Nah, bagaimana kalau ini citra RGB gitu? Ini kan satu channel teman-teman. Grayscale kan satu channel. Kemudian kalau citra biner citra RGB itu tuh ada 3 seperti ini kan ya. Semisal ini adalah R-nya. Kemudian G-nya ada lagi. Katakanlah G-nya ada dan B-nya ada teman-teman. Dan ketika kita konvolusikan R-nya di sini, di yang pertama tadi, yang G juga dikonvolusikan di pertama juga, dan B-nya juga dikonvolusikan di pertama juga. Kemudian hasilnya akan ditambahkan. Jadi ini kan hasil di channel 1. Kemudian hasil di channel 2 katakanlah 20, dan di channel 3 B-nya ini 7 gitu. Jadi atau 4 gitu aja deh. Jadi hasilnya di sini nanti adalah 40 ya teman-teman. Jadi ditambahkan seperti itu. Itu hasil itu kalau menggunakan 3 channel. Untuk CNN seperti untuk CNN itu kan untuk menghasilkan fitur-fitur dari RGB itu kan seperti itu. Nah, operasi konvolusi ini itu berguna untuk beberapa proses manipulasi citra. Salah satunya adalah operasi morfologi. Operasi morfologi itu di dalamnya ada dilasi, kemudian ada opening, ada closing, kemudian ada satu lagi, lupa saya. Ada satu lagi dilasi, opening, closing, dan saya lupa nih. Kemudian selain untuk operasi morfologi itu untuk menciptakan fitur, untuk mengekstrak suatu fitur pada citra tersebut. Semisal angka 8 ini itu ketika kita lakukan konvolusi itu kita dapat melakukan ekstraksi fitur dari angka 8 ini. Atau kalau teman-teman pernah dengar pooling itu juga digunakan untuk mereduksi dimensi yang besar. Ini bisa juga untuk mereduksi dimensi yang besar menjadi dimensi yang kecil. Nah, dengan menggunakan kernel tertentu. Dan tentunya itu menggunakan operasi konvolusi teman-teman. Untuk max pooling bisa saya kasihkan di video selanjutnya aja deh. Seperti itu. Jadi itu adalah teori konvolusi pada citra. Oke, ingat ya teman-teman. Ada komponennya adalah citra itu sendiri, kemudian sebuah kernel, kemudian hasilnya adalah ini. Untuk satu channel grayscale atau biner itu langsung aja dimas ke sini, dikalikan, ini dikali ini dikali ini dikali ini, kemudian seperti itu, dan hasilnya kan hasilnya 1. Nah, hasilnya itu setelah ditambahkan ada hasilnya 16 ini,
dimasukkan di sini, di hasilnya. Jadi membentuk saya nyebutnya fitur baru atau citra baru dengan nilai baru. Oke, seperti itu. Dan begitu pula seterusnya dengan streetnya ini kan pergeseran. Street itu pergeseran kernel ya, per 1 pixel. Kalau defaultnya sih 1, kalau enggak didefinisikan gitu. Tapi ini juga bisa 2 gitu kalau citranya besar gitu, 1000 kali 1000 pixel gitu kan. Kalau 1 kan pasti ini teman-teman terlalu lama mendapatkan fiturnya, di komputasinya ini terlalu lama. Jadi ini nanti teman-teman bisa eksperimen sendiri. Kemudian setelah street itu ada yang namanya zero padding. Zero padding di sini ini kan kita mulai dari sini. Kalau zero padding itu di atasnya ini, sekelilingnya ini dikasih 0, dikasih 0, dikasih 0, dikasih 0, dikasih 0, dikasih 0. Ini sekelilingnya dikasih 0. Jadi mulainya dari sini teman-teman. Ya, tujuannya supaya tidak menghilangkan informasi yang ada di pojokan-pojokan ini teman-teman. Jadi kalau di sini kan pasti nanti ketambahan nih. Di sini tambah 1, di sini tambah 1. Dan hasilnya nanti jadi bukan 4x2 tapi 6x2 kalau menggunakan zero padding gitu. Jadi kita sudah belajar konvolusi, kemudian street dan padding. Oke, seperti itu. Ingat ya teman-teman, ini grayscale. Kalau RGB seperti yang saya bilang tadi, nanti hasil terakhirnya dijumlahkan, hasil ininya dijumlahnya kan, yang R berapa, G berapa, dan G berapa, dijumlahkan kemudian dimasukkan di sini. Itu yang RGB. Itu untuk 3 channel. Kalau untuk 1 channel grayscale atau biner langsung aja dimasukkan di sini. Oke, itu dulu penjelasan tentang teori konvolusi. Terima kasih, sampai jumpa.